Tony. Saya dari BRI Plelen, nama saya Zulfan Kurnia. Jadi di sini saya ingin tahu sosok Mas Tony ini sepertinya menjadi lokal heroes di daerah Desa Ketanggan. Saya dengar dari masyarakat seperti apa sih Mas Tony itu dalam menggerakkan bidang saya dengar pertanian, terus ada juga peternakan. Mungkin bisa diceritakan Mas Tony. Jadi awal mulanya itu dulu seperti apa kok bisa menggerakkan Mas Tony sendiri, itu usahanya apa, terus masyarakat di sini kok bisa sama seperti Mas Tony, sama-sama sukses dalam menggerakkan bidang usaha yang sama kayak Mas Tony. Gitu. Kalau saya itu kan gini Mas, membangun sesuatu itu kan kita harus bisa klop dari hulu sampai ke hilir. Itu walaupun usaha yang kita bikin itu bukan istilah kelas kantoran atau apa, intinya kan kita itu mencari hasil kan Mas. Lah karena di lingkup sini itu lingkup pertanian dan juga untuk lingkup peternakan itu kan juga berpotensi banget dengan melimpahnya bahan makanan. Kalau kita bisa menyinkronkan dari antara pertanian dengan peternakan, itu betul-betul kayak rantai makanan yang tidak akan putus. Mulai dari misalnya kita mengelola hewan atau sapi atau kambing kan, kita cari rumput itu lebih enak karena di sini luas dan banyak lah rumput-rumput itu kan. Lah dari hewan itu kita bisa untung dari hasil pengemukan atau dari peranakan. Lah dari limbahnya kita proses. Seperti saya ngajak ke teman-teman seluruh yang mengelola peternakan seperti yang kambing atau sapi, kita terima dengan harga sesuai dengan kapasitas kemampuan kita membeli limbahnya yang saya proses jadikan pupuk organik. Seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini kan yang sudah saya proses. Jadi mereka sebelum hasil dari hewan yang dipelihara untuk pengemukan atau peranakan, tapi kesehariannya masih ada keuntungan plus dari limbah itu, jadi masih tetap bisa bermanfaat. Misal kalau mau dipakai sendiri itu yuk, bisa kita ajari ke teman-teman untuk membuat pupuk organik atau pupuk kompos pembenah tanah. Jadi kayak bersinergi lah antara dari pertanian, terutama kan pertanian sini kan pertanian padi, pertanian jagung, dan sebagian kecil ada yang tanam jeruk, ada yang tanam cabai dan sayur mayur. Tapi kan komoditi utama di sini kan jagung sama tanaman padi. Lah dari itu saya mengajak ke teman-teman yang ada di desa ini kan dengan apalah dengan kemampuan saya sebisa saya mengajarkan ke teman-teman hasil dari desa untuk warga desa Ketanggan dan desa sekitar lah. Manfaat kita dari hasil itu nantinya itu kita bisa merasakan, walaupun tidak sebesar kita tapi insya Allah akan berkah dari hasil itu. Jadi saling sinkron gitu berarti ya Mas Tony. Dari mulai pertanian, terus dari pertanian tersebut sudah jalan, terus kemudian nanti disambi dengan ini ya usaha, ditambah dengan membangun usaha yang lain, contohnya peternakan itu nggih, baik itu sapi maupun kambing nggih. Dari hasil limbah kotoran gitu nggih, kotoran dari sapinya itu bisa menjadi pupuk. Jadi pupuknya itu nanti bisa dijual kembali lagi, bisa dijual dan bisa kita gunakan ke lahan. Jadi lagi ke pertanian lagi ya. Kita boleh dijual, boleh kita gunakan ke lahan kita masing-masing. Jadi tidak mesti kita harus jual. Kenapa Bang? Itu pupuk bagus harus kita jual. Kita gunakan, rata-rata di sini kan juga petani semua. Semua gitu. Saya itu sudah keliling gitu Mas Tony, keliling ke desa Ketanggan itu kok banyak sekali yang punya usaha pupuk, terus banyak sekali banyak petani-petani juga di sini. Juga di Ketanggan itu banyak sekali sawah gitu, terus
saya yang ngobrol-ngobrol sama salah satu petani di desa Ketanggan ini juga apa namanya yang menggerakkan seperti ini semua itu siapa, rata-rata pada jawab Pak Tony gitu, Pak Nur Fatoni lah. Saya mencoba mencari alamat, ya alhamdulillah kita bisa diketemukan di sini. Akhirnya saya bisa tahu ternyata itu dari awalnya seperti itu. Jadi potensi bisnisnya di Ketanggan itu sangat besar sekali ya dengan pertanian. Jadi insya Allah semakin berkembang ya. Ya insya Allah intinya kan kita usaha itu apa, kita harus berpakaian parlente terus kan, tapi intinya kita itu kan mencari hasil, mencari hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan kita di keluarga kita sehari. Dengan kita mengelola pertanian dengan baik dan hewan itu udah nyingkron, dari pupuk hewannya, dari kotoran hewan yang kita proses jadikan pupuk, itu satu udah mengurangi biaya operasional yang sangat luar biasa. Dan insya Allah dari limbah-limbah hewan ini tetap termanfaatkan, kembalikan lagi ke lahan dan bisa menghijaukan lahan lagi, bisa mensejahterakan petani. Berarti nanti yang di pupuknya tersebut nanti dijualnya juga nggak cuma di sini aja gitu. Jadi ya, kayak pupuk-pupuk itu nanti menurut petani di luar kota mungkin atau sampai luar Jawa gitu. Ya kalau saya sih luar kota, luar Jawa kita ladeni semua jual, udah jalan sih. Pupuk saya kemarin aja udah ada permintaan ke Kalimantan. Memang kita masih off dulu, belum berani karena apa, untuk pasar lokal aja kita masih kewalahan. Kalau yang lain-lain juga rata-rata sama gitu, berarti sudah mulai jalan jual ke ini juga gitu, luar kota juga gitu. Ya intinya gini Mas, kita bukan menghalangi mereka nyari rezeki ya. Kalau bisa kita manfaatkan untuk lingkup kita dulu. Karena apa? Kita pengen ngajak teman-teman menjadi petani, itu petani bijak Mas, petani modern tapi yang petani bijak. Terutama ya bukan kita untuk menyangkut soal kesehatan ya, karena apa, kunci utama kesehatan manusia itu sekarang kuncinya di pertanian. Ingin saya ngajak teman-teman menggunakan bahan-bahan alam dari limbah hewan, kita jadikan kompos, dan bukan dari limbahnya tok, tapi dari urin hewan itu kita jadikan untuk pestisida, dengan penambahan empon-empon yang ada di sekitaran kita seperti jahe, itu temulawak, kita jadikan pesnat, pestisida nabati. Ingin mengajak teman-teman itu menjadi petani-petani organik. Intinya apa? Yang kita jual nanti itu tidak membahayakan kesehatan para konsumen. Petani desa tapi modern gitu ya. Iya. Modern dengan sistem cara pengolahan lahan. Maksud saya gitu. Tapi untuk sistem di aplikasi untuk lahannya, untuk pemupukan atau perawatan lah. Intinya di perawatan itu kita berformat ke petani organik. Tujuan kita itu kan cuma ingin menciptakan itu, petani itu menciptakan hasil dari pertanian itu betul-betul sehat dikonsumsi masyarakat yang membeli, walaupun itu dari beras atau sayur mayur, tapi bebas dari pestisida kimia yang membahayakan kesehatan. Luar biasa sekali ya Mas Tony. Jadi alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu juga ini dari pertanian dari Mas Tony. Jadi nggak sia-sia ketemu sosok ya, jadi sosok pahlawan di desa Ketanggan ini yang bisa ya kayak menciptakan lapangan kerja gitu bagi seperti warga di sini, kayak UMKM. Jadi UMKM nanti membangun usaha dari pertanian baik pertanian padi maupun pertanian jagung, akhirnya terus kemudian dan peternakan juga menghasilkan limbah, terus limbahnya itu bisa menghasilkan menjadi pupuk gitu, terus pupuknya nanti dijual kembali oleh petani-petani sama pemerintah juga gitu berarti ya. Ya intinya didukung dengan dinas-dinas terkait lah, terutama dinas pertanian. Jadi dari
limbah hewan itu ibaratnya tidak terbuang sama sekali, mulai dari urin sampai ke kotorannya. Pasti bermanfaat nggih. Sangat bermanfaat sekali, bukan pasti lagi, sangat bermanfaat. Nggih. Jadi gitu Mas Tony, Oke. sekiranya cukup. Saya sangat terima kasih sekali sudah diberi kesempatan, beri waktu untuk ya tanya-tanya tentang potensi bisnis di Desa Ketanggan ini. Mungkin lain waktu saya bisa main-main ke sini lagi. Oh, Itu, monggo. Mas Tony. Ya, oke. Jadi sekian video yang bisa saya buat. Saya Zulfan Kurnia dari BRI Unit Plelen Batang, kantor cabang Batang. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan bisa menjadikan keberkahan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah jenengan bingung limbah mulai Udah belum?